Kesalahan terbesar para Gen Z itu mereka sangat-sangat impulsif. Impulsif untuk membeli barang-barang yang gak guna. Mungkin FOMO ya. Yang oren tuh, HP gue HP baru nih. Izin. Circle itu lebih berpengaruh dari niat. Your net worth is your network. Kenapa seperti itu? Oke, balik lagi nih di podcast kita yang kali ini. Nah, udah lama ya kita gak podcast ya? Udah lama gak podcast. Nah, jadi baru kali balik ini dari Cina ini. Kita podcast lagi. Nah, jadi kali ini gue bakal bahas, kita bakal bahas tentang kenapa banyak Gen Z itu tertinggal. Jadi mungkin dari disiplinnya yang lemah, terus lingkungan toksik mungkin circle-nya, terus maybe cash-nya bocor, pengelolaan duitnya tuh kurang bagus, dan kebiasaan buruk yang rusak hidup mereka tuh pelan-pelan gitu. Jadi sebenarnya hidup itu kayak kompetisi, tapi sayangnya banyak Gen Z itu belum mulai lari gitu. Jadi kayak kita analogin lomba lari lah gitu. Kita analogin hidup itu kayak lomba lari 10 kilo. Nah, jadi masalahnya banyak orang-orang itu masih di pinggir jalan ya. Entah itu mereka masih milih sepatu, masih milih outfit yang pas gitu. Masih nunggu mood atau masih sibuk nyari playlist gitu kan, biar ngumpulin mood dulu. Sementara ada orang-orang yang nggak peduli mereka tuh entah mood atau enggak, entah sepatunya bagus atau enggak, itu mereka udah curi start lari duluan gitu. Ironinya yang menang itu bukan yang sepatunya paling mahal, bukan yang bajunya paling bagus, bukan yang playlistnya paling asik, bukan yang startnya paling pede, tapi yang menang adalah selalu yang mulai paling duluan gitu. Walaupun dia tuh akhirnya capek, tapi selalu orang-orang yang mulai duluan yang menang gitu. Jadi di hidup itu juga gitu gak sih? Dan jadi itu bisa diaplikasiin, analogi itu bisa diaplikasiin ke hidup semua kita, aspek bisa kehidupan. ke bisnis gitu ya. Ya karena di semua lah ya, bener ya. Di bisnis juga kalau lu yang mulai duluan pasti lu yang bakal menang duluan gitu ya. Lu bakal menang gitu. Ya sama aja ketika lu misalnya kayak lu mau jual baju gitu ya. Misalnya bajunya trennya misalnya tren A gitu ya. Orang lain tuh udah bikin duluan bisnisnya gitu. Sedangkan lu baru buka bisnisnya tuh ketika udah 1 tahun kemudian, itu kan udah telat ya. Istilahnya kalau kita analogin gitu ya. Iya. Pokoknya hidup itu kayak balapan gak sih? Ya kan? Kayak balapan gitu. Dan realita kerasnya adalah dunia itu sangat-sangat kompetitif dan gak adil. Setuju gak? Setuju. Kenapa tuh? Kenapa kayak gak adil? Banyak banget orang-orang tuh yang kayak, ya mungkin kita bisa bilang orang-orang yang kurang mampu versus orang-orang yang mampu gitu. Iya. Kenapa dunia itu gak kasih jalan untuk semua orang kayak rata gitu? Karena itu dunia itu memang gak adil. Dunia itu emang jahat ya. Emang jahat sebenarnya. Dunia akan lebih jahat kepada orang-orang yang kurang mampu itu. Ya, dan dunia ini sebenarnya diisi juga dengan orang-orang yang jahat ya. Orang-orang yang nggak mau ngelihat orang di bawah itu bangkit gitu ya. Pokoknya mereka sendiri yang kaya, sedangkan orang-orang yang di bawah itu mereka nggak peduli gitu loh. Bahkan mereka kadang nganggap sampah gitu mungkin ya. Pokoknya nggak apa-apa gitu guys. Kalian nggak bisa samain semua garis start orang-orang tuh sama. Karena ada nih yang umur 21 tahun itu baru kerja, ada yang umur 24 baru lulus kuliah gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting mereka tuh udah berprogres hidupnya. Iya, sudah ada prosesnya ya. Pokoknya jangan sampai lu masih belum start aja. Jangan sampai menyesal. Pokoknya it doesn't matter lu startnya kapan, yang penting lu start. Jadi sebenarnya nggak ada kata telat ya. Nggak ada kata telat. Jadi mau umur lu berapa, asal lu mau belajar, asal lu memperbaiki diri lu punya pendirian kalau misalnya gue nggak mau lakuin nih kesalahan gue yang dulu, gue menunda-nunda, tapi gue mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, gue mau berproses, gue mau terima pahitnya, gue mau sukses gitu ya. Yang penting ada rasa seperti itu sih ya. Pokoknya orang-orang yang gue lihat itu mereka tertinggal bukan karena nggak bisa, tapi karena mereka tuh nggak mau mulai. Ya benar. Ya, karena pokoknya nggak ada kata telat di dunia ini. Banyak kok orang-orang yang udah nikah itu tuh baru mulai kuliah.
Ada kan di kampus lu? Iya ada dong. Ya. Pokoknya nggak ada kata telat guys. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Yang penting lu nggak akan menyesal itu di kemudian hari. Dan jangan nyaman terlalu cepat. Karena kenyamanan yang terlalu cepat itu bakal bikin lu buat gagal berkembang. Itu bakal menghambat proses lu. Pernah gak sih lu merasakan kayak gitu kayak lu udah terlalu nyaman di posisi lu sekarang dan itu kayak menghambat lu untuk terus mengupgrade diri lu gitu. Jujur di sekarang nih, gue mau lagi merasa nyaman gitu ya, karena ya gue udah oke lah, maksudnya gue mau beli apa udah bisa kesampaian gitu loh. Justru itu, tapi menurut gue itu bahaya. Itu bahaya Gue banget. sering kok bilang ke teman-teman gue, aduh Iya. gue lagi bahaya nih, gue lagi nggak beres, gue lagi di zona nyaman banget gitu loh, nggak ada drive-nya gitu loh mau berkembang. Tapi itu salah ya. Dan gue lagi mencoba nih, ketika gue lagi di zona nyaman, gue lagi cari coba nih, kira-kira apa sih nih suatu hal yang gue pengen kejar, yang bikin gue termotivasi gitu loh, buat naik ke atas gitu. Dan seringkali hal-hal yang kayak gini tuh disalahartikan sebagai something called slow living. Iya. Nah jadi slow living itu sering banget gak sih digunain buat alasan buat Males. kita males-malesan. Iya. Kayak misalnya kayak, aduh hari ini gue pengen slow living deh, gue bangun jam 12, habis itu jam 12 sampai jam 1 tuh gue mau mandi tuh, mau berendam. Pokoknya mau slow living deh, hari ini gue gak kerja, kerjanya besok aja deh, hari ini gue mau enjoy life. Iya, it's Nah, itu okay. menurut lo- Saya kalau untuk yang orang kaya mungkin yang udah ada financial Ya. freedom oke, tapi kalau yang masih merintis ya Ditunda dulu lah ditunda guys. dulu, benar. Karena itu bahaya loh. Kalau misalnya lu sekali ketagihan slow living, lu bakal dapat kayak otak lu tuh bakal dapat dopamin yang bikin lu tuh kayak mikirnya, ih enak juga ya slow living, gue nyantai banget nih hidupnya, gue nggak usah kerja, gue nggak usah pusing-pusing. Tapi itu sebenarnya yang that's what slowly killing yourself gitu. Iya. Iya berarti sebenarnya hidup kita tuh nggak bisa tergantung dari mood ya. Iya. Nggak bisa tergantung mood. Jadi kalau misalnya lu lagi nggak mood, lu lagi pengen nyantai-nyantai, pengen slow living, ketika ada tanggung jawab di depan mata lu harus lu kerjain gitu kan. Nggak bisa tergantung mood tuh, gue lagi males, nggak bisa karena masa lalu semua ada di depan gitu, harus lu hadepin gitu. Karena kalau misalnya lu tanya, kita mood kerja atau enggak? Ya nggak mood. Tapi nggak mood kan. ya harus Ya. harus dijalanin. Karena kalau Ya. misalnya lu nggak mood terus, ya lu nggak bakal kaya gitu. Ya karena kita sebenarnya di titik punya penghasilan tuh sudah sangat nyaman ya. Kalau untuk di Jakarta sebenarnya udah nyaman banget. Tapi ya kalau kita pikir-pikir ya, ayo dong kita apa nih yang bisa bikin kita motivasi gitu, termotivasi gitu kita. Karena duit itu juga nggak nunggu mood lu siap. Iya, jadi mood nggak mood ya harus kerjain gitu loh. Iya. Terus next lu mau bahas apa nih? Gue pengen bahas, jadi uang itu sebenarnya nggak jahat ya. Jadi yang jahat itu sebenarnya ketidaktahuan kita buat ngatur uang. Oh iya, gimana tuh? Mindset yang gue sering denger ya, orang-orang tuh pada bilang semakin lu kaya tuh lu semakin bermasalah, semakin banyak pikiran, semakin banyak masalah gitu. Terkadang sih ada bener ya kalau kita lihat secara kasar ya, tapi apakah hidup itu yang hidup dengan kaya tapi bermasalah itu lebih capek gitu dibanding lu misalnya kekurangan uang gitu. Kalau gue sih prefer gue banyak uang tapi ya maksudnya gue ada masalah tapi banyak uang daripada gue nggak punya uang gitu loh. Karena ada yang bilang juga nih, Ya. kalau misalnya kita cewek-cewek gitu kan, better galau dan nangis di dalam Mercy gitu Ya, daripada galau dan nangis di dalam Agia gitu contohnya. Iya benar, itu gue setuju sih Ya. ya, karena gue juga gimana ya, kan kita nggak tiba-tiba di titik ini ya, ada prosesnya. Di waktu-waktu dulu tuh itu juga nggak enak gitu. Gue ngerasa untuk mikirin apa ya, misalnya gue mau makan di restoran mewah deh sekali. Kalau gue masih mikir tuh gue rasanya nggak enak gitu loh. Kayak uang pengen gue hemat-hemat tuh gue sebenarnya agak kerasa kurang enak. Tapi justru disitulah Di situ titik motivasinya. titik gitu. motivasinya. benar. Gimana cara gue bisa cari duit yang Lebih banyak banyak. biar gue makan aja sushi nggak usah mikir gitu. Nggak mikir ya, benar. Karena banyak orang-orang yang bahkan anak-anak seumuran kita yang makan aja sushi itu masih mikir. Masih dong, sampai teman-teman kita juga ada kok. Iya. Pastilah.
Itu maksud kita tuh bukan apa ya? Bukan itu suatu hal yang salah gitu, tapi itu suatu hal yang bisa kalian ubah gitu. Dan itu suatu hal yang bisa kalian jadiin motivasi. Iya, nggak salah kok berhemat gitu, nggak masalah, malah bagus berhemat. Ketika uang lo 5 juta ya lu pakai jangan banyak-banyak gitu loh. Berhemat, kumpulin uangnya, buka bisnis, jalanin gitu loh. Belajar gitu. Dan pokoknya jangan boros. Kalau misalnya lu merasa kayak lu susah nih buat decide entah itu lu harus beli something atau enggak, itu berarti uang lu masih kurang. Kalau lu masih mikir untuk beli sesuatu, berarti uang lu masih kurang. Iya. Gitu. Jadi pokoknya jangan boros, jangan impulsif buying. Karena kesalahan terbesar para Gen Z itu mereka sangat-sangat impulsif. Impulsif, benar. Impulsif untuk membeli barang-barang yang gak guna. Mungkin FOMO ya. FOMO. Kayak contoh Labubu. Nah Labubu itu gitu kan. menurutku hal yang nggak penting sih, hal yang nggak penting sih kalau beli Labubu gitu ya. Mungkin lucu ya, aku juga nggak ngerti. Menurut Vanessa mungkin lucu ya, cuma kan Vanessa kan berapa Labubu? 1 juta ya? Nggak nyampe lah, Labubu 350.000 kasih. Oh, 350.000 ya? Ya nggak sih, segitu nggak sih? Ya segituan lah. Tapi kalau dulu ada orang yang rela gitu beli saat harganya yang overpriced. Itu pas itu ada yang jual 1 juta ada. Karena Labubu kan lagi langka banget kan. Dan FOMO. Orang tuh lagi FOMO banget sampai mereka tuh rela gitu beli walaupun harganya overpriced banget, bisa 1 juta. Bisa, itu ada. Labubu yang sekecil ini bukan yang gede loh. Nah terus gimana menurut lo tentang orang-orang yang punya literasi keuangan rendah? Menurut gua yang punya literasi keuangan rendah harus lebih banyak belajar sih. Karena punya literasi keuangan yang rendah tuh gini loh. Misalnya lo anggaplah lu dapat jackpot misalnya. Kita anggap indah deh, anggap indahnya. Lo dapat jackpot misalnya 100 juta. Gue yakin sebulan habis itu 100 juta sama lo. Gitu, karena mereka nggak punya literasi keuangan yang tinggi. Jadi pasti masalah hidup mereka juga tinggi gitu loh. Dan ya kan? Uang itu nggak jahat. Yang jahat itu adalah ketidaktahuan kamu dalam mengelola duit. Betul. Gitu. Ya. Ya terkadang uang itu juga ya, uang yang kita dapat misalnya itu terkadang tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari itu uang itu habis dari kebiasaan kecil kita. Misalnya apa? Rokok misalnya. Rokok tiap hari 2 bungkus misalnya. Kopi overpriced. Misalnya 70.000 rokok. Kopi ada yang sehari 2 kali. Ya. Misalnya apa kopinya? Starbucks. 100.000 udah hampir 200.000 tuh. Ya. Kopi sama rokok misalnya kan. Itu lu kalau kali 30 hari udah 6 juta tuh. Gimana ngabis kan duitnya? Nah itu kebiasaan yang kecil tapi berarti besar lah buat kedepannya gitu. Nah terus buat Gen Z yang lagi nonton nih, gimana cara mengelola uang ala lu deh? Ala gue ya, yang penting jangan boros sih. Menurut gue kalau misalnya masih ngerintis, masih segala macem, tahan dulu lah. Tahan dulu, iya. Jangan beli kayak Labubu itu tadi nggak penting kan Labubu. Sebenarnya kalau buat beli itu sebenarnya untuk FOMO kurang penting gitu ya. Kalau misalnya masih UMR ya diusahakan enaknya sih kayak warteg juga enak sih. Gue juga sering sampai sekarang makan warteg gitu kan, warteg nasi padang gitu kan. Kalau bisa itu dulu, jangan langsung makan Haidilao, itu kan oke banget lah harganya. Yang penting budgeting gak sih? Budgeting, betul. Budgeting itu penting loh, karena kalau misalnya tanpa lu sadari kayak lu keluar emang kerasnya enteng sampai tiba-tiba rekening lu kering. Nah itu baru lu di situ panik. Paniknya udah keburu nyesel nih. Udah telat iya. Iya, terus yang penting gini loh, hemat. Terus bisa juga dari hemat itu kan lu nabung kan. Nah itu lu kumpulin misalnya setahun nih, misalnya lu 5 juta, lu sisin misalnya berapa, lu bisa sisin 3 juta misalnya, udah bagus ya, kali 12, misalnya lu kumpulin setahun 36 juta misalnya, lu punya tabungan, lu bisa mulai bisnis ya. Kalau bisa sih bisnisnya bisa mulai dari jasa gitu, apa lu mau barang terserah deh, tergantung profil resiko lu. Kalau gak sih dengan uang 36 juta itu gue lebih baik buka usaha jasa gitu kan, karena modalnya kecil tapi returnnya tuh sangat besar gitu, sangat tinggi. Oke. Bikin itu, dan itu nggak 36 juta lu nggak habis kalau bikin jasa sih menurut gua. Tergantung ya efisien modal lu gimana. Itu harus belajar lagi di Seventies Club.
efisiensi modal itu penting banget. Karena sayangnya orang-orang yang baru ngerintis bisnis tuh nggak tahu cara efisiensi modal yang pertama tadi. Iya. Dan yang kedua adalah mereka nggak tahu cara budgeting. Jadi kalau misalnya orang-orang mau belajar nih, kalian mau belajar cara jualan. Di sini Seventeen Club itu bukan cuma ngajarin cara jualan ya, tapi kita juga ngajarin efisiensi modal, cara ngatur keuangan kalian buat bisnis tuh gimana, cara muterinnya tuh gimana, dan even sampai cara bikin bisnis kalian tuh sustain tuh gimana. Gitu. Iya. Betul. Terus yang gue sering lihat ya, gue mau bahas gue bahas balik lagi nih, yang impulsive buying nih. Ya kayak misalnya kemarin deh, HP baru ya, yang oranye tuh. Ya. Ya itu juga terlalu FOMO sih. Kalau soal brand itu ya, itu emang dari dulu sih emang terkenal ya. Jadi setiap lu beli pasti lu merasa keren gitu kan. Ya kadang gue juga sih kalau gue beli iPhone, ya HP gue HP baru nih, paling tinggi levelnya, izin dulu nih. Ya gitulah. Dan itu menurut gue nggak penting-penting banget sih kalau misalnya uang kalian pas-pasan gitu. Kayak relain cicil misalnya sebulan 3 juta gitu. Lu sisa gaji, lu punya 5 juta nih. Lu beli iPhone misalnya cicilan 2 juta, sisa 3 juta, lu bayar kos 1,5 misalnya. Sisa dikit banget dong gitu. Itu menurut gua hal yang nggak perlu kalau misalnya lu punya uang pas-pasan. Dan gue juga nggak setuju kalau misalnya beli barang itu kredit ya. Lebih baik menurut gua cash sih. Gue selalu cash belinya. Jadi karena gue tahu nih kalau misalnya gue kredit berarti gue belum mampu. Kalau gue cash berarti ya gue udah mampu gitu beli barangnya. Kecuali kalau misalnya kalian emang mau ngumpulin miles gitu, mungkin ya emang suka ngumpulin miles, itu kalian mau bikin kartu kredit buat ngumpulin miles, buat kalian traveling, nah itu terserah gitu. Yang penting kalian itu nggak pakai kartu kredit sebagai pinjaman gitu. Iya. Itu. Ya mindsetnya jangan salah aja gitu. Oke. Nah terus gue pengen bahas juga soal ini nih. Jadi banyak Gen Z itu gagal dan rusak itu karena lingkungan pertemanan mereka tuh rusak. Karena kalau misalnya nih lu berteman sama 3 orang kaya, percayalah lu akan jadi orang kaya yang keempat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya lu berteman dengan 3 orang yang malas-malesan, percayalah juga lu cepat atau lambat lu akan jadi orang malas yang keempat. So kayak your net worth is your network. Yes, gitu. Yes. Jadi pokoknya circle itu lebih berpengaruh dari niat. Setuju gak? Setuju gua. Kadang teman itu juga kadang yang ngerusak mimpi kita malah ya. Yeah. Teman-teman yang dekat kita tuh malah udah ngapain sih lu kerja gitu, udah main aja kita, masih muda ini kok ngapain gitu nggak sih. Ambisi lu tuh mereka kubur gitu, mereka bantu kubur gitu. Iya, mereka menjatuhkan gitu. Tapi nggak apa-apa ketika lu dijatuhkan itu, menurut gue tuh malah titik balik gitu. Kalau gue sih dijatuhkan, gue istilah di nerf lah hidup gue. Justru titik baliknya nih. Ya lu main catur sama gue. Misal lu pion gue udah hilang semua nih. Semua pion gue udah habis. Ya gue pikirin gimana caranya gue sisa benteng sama raja gue matiin semua gitu. Dan gitu. Gue pernah lihat juga di Reels. Kalau nggak salah namanya Excel. Itu dia pernah bilang berteman dengan siapa aja no, tapi berkenalan dengan siapa aja yes. Oh, karena jadi nggak semua bisa jadi teman ya? Ya, karena balik lagi, temen yang konsumtif itu bikin lu juga boros. Misal kayak lu lagi berhemat nih, tapi teman-teman lu tuh kayak yang boros gitu, kayak tiap hari maunya makan cantik, terus maunya ngopi-ngopi cantik, abis makan harus dessert gitu, terus beli baju harus brand-brand yang terkenal lah pokoknya gitu. Ya. Jadi sebenarnya temen itu harus milih-milih juga. Jadi nggak semua itu lo bisa temenin, walaupun dia kalau misalnya dia nggak memenuhi standar lo, why not cut off gitu? Iya, kadang temen lo itu memengaruhi lo lebih dari keluarga lo ya kadang. Iya. Kadang keluarga lo kadang di rumah udah diajarin baik-baik gitu. Dek belajar yang bener ya dek. Nanti tapi karena lo ketemu temen kerja yang benar, cari uang yang benar, udah sekolahin mahal-mahal, tapi ketika lo ketemu teman yang shit gitu ya, teman lo shit gitu ya, lo ikut shit, ya gitu, ya sama aja kayak lo misalnya nongkrong nih, teman-teman lo ngerokok, ya lo otomatis lama-lama juga ngerokok gitu. Satu dari
gimana ya bilangnya ya, ya pastilah, pasti ujung-ujungnya ngikut gitu. Gua percaya sih lingkungan itu memengaruhi hidup lu gitu. Dan pokoknya kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya lu mau upgrade hidup, lu tuh harus upgrade circle lu juga. Karena semua itu pasti dimulai dari dalam. Kalau misalnya lu mau jadi orang kaya, lu coba deh berteman sama orang kaya. Kalau misalnya lu mau jadi pebisnis, lu coba berteman sama teman-teman lu yang pebisnis juga. Iya. Gitu. Karena pokoknya itu berpengaruh buat hidup lu. Iya, berarti ya pikirin lah ya gimana caranya lu keluar dari lingkungan yang gak bagus. Lu cari kira-kira nih lingkungan mana yang gue bisa masuk dan cocok sama gue, yang bisa bikin gue berkembang, bukan bikin gue malah turun gitu kan. Pokoknya ingat, lo tuh bukan males, cuman lo tuh cuman dikelilingin sama orang-orang yang bikin lo males gitu. Jadi inget itu, setiap kali lo merasa kayak aduh kenapa gue jadi males-malesin ya, padahal dulu gue kayak ambisius deh gitu. Itu kenapa? Lo cari, lo lihat balik deh circle lo tuh kayak gimana gitu. Iya. Ya kadang teman yang baik juga pasti pengen dorong lu buat maju kan, bukan masukin lu ke jurang kan. Dan privacy is power. Lu percaya nggak tentang quotes ini? Privacy is power. People cannot ruin what they don't know. Ya. Ya, gue suka banget sih quotes ini. Karena kalau misalnya ini ngomongin soal teman juga ya. Kadang nggak semua teman itu senang lihat kita naik gitu. Kenapa seperti itu? Karena nggak semua orang itu pengen lihat lu sukses. Bahkan orang-orang terdekat lu, mereka bisa iri loh. Walaupun mereka di depannya kelihatan kayak, congrats ya bisnis baru lu, kayak sukses deh gitu. Sukses selalu ya gitu. Tapi di belakangnya mereka iri. Dan makanya kenapa kebanyakan orang ini sekarang mereka tuh lebih memilih hidup dalam privasi. Itu kenapa? Karena orang-orang tuh nggak akan bisa ngancurin sesuatu yang mereka nggak tahu. Jadi kalau misalnya if you're currently building something gitu, better stay low key dulu lah. Yeah. Better kerjain diem-diem sampai lu udah berhasil, baru lu mau posting-posting terserah. Betul. Gitu. Karena banyak orang yang di luar sana yang pasti iri sama lu. Gak semua orang tuh pasti suka sama lu. Dan kita gak bisa menyenangkan semua orang. Iya, gak bisa senengin semua orang lah. Pokoknya kalau misalnya kalian sedang berada nih di lingkungan yang narik kamu ke bawah gitu, kamu bisa belajar dan upgrade circle lah lewat 17 Club. Yes. Karena 17 Club ini kan isinya semua pebisnis yang sama-sama pengen grow gitu lah. Iya. Sama-sama pengen grow, jadi kalian bakal dapet motivasi gitu untuk saling motivasi. Oke, next topic nih. Ada statement di mana dia bilang ya, semua orang tuh bisa sukses, tapi nggak semua orang tuh bisa disiplin. Interesting. Menurut lu gimana? Bener banget. Menurut banget ya? Bener banget. Semua orang emang bisa sukses. Dan cara sukses itu adalah lu harus disiplin. Iya. Dan tapi nggak semua orang sanggup untuk disiplin di hidupnya. Iya. Dan itu adalah salah satu hambatan paling besar untuk mereka achieve sukses itu gitu. Iya. Dan menurut gua malah orang pintar itu kadang kalah loh sama orang yang konsisten. Bener. Karena bisa deh dicek sama teman-teman kalian deh. Yang pintar di sekolah, yang pintar di kuliah, itu belum tentu kedepannya lebih sukses daripada orang-orang biasa gitu ya. Karena balik lagi kuncinya di konsisten. Karena kepintaran itu menurut gue bisa di upgrade terus ya, asal lu belajar. Tapi konsisten itu menurut gue lumayan susah sih. Itu balik lagi ke diri lu, balik lagi ke mimpi lu. Karena menurut gue orang yang pintar di edukasi itu kadang kurang mempunyai mimpi yang secara finansial gitu ya, kurang mempunyai mimpi finansial yang tinggi gitu, lebih pengen begini, gue pengennya begini yang standar-standar gitu loh. Enggak, yang penting gue punya gelar yang tinggi, gue punya IP yang bagus, kerja sama orang gitu, nggak masalah. Gue sapuin sendiri nih. Ya maksudnya nggak masalah, maksudnya itu kan pilihan orang masing-masing gitu. Tapi kalau mau sukses di bisnis ya pasti kunci utamanya di konsisten dan disiplin gitu. Jadi buat orang-orang yang masih merasa kayak kenapa ya, kayak gue kurang pinter deh, kenapa bisnis gue masih nggak maju-maju gitu. Sebenarnya lu tuh kadang bukan kurang pinter, tapi lu tuh cuman males. Ya gitu. penting konsisten kan. Lu kalau ketika
belajar pun lu konsisten belajar nih. Iya. Misalnya mau belajar bisnis F&B, lu belajar nih gimana cara bikin F&B, masuk Seventies Club. Belajar F&B gitu. Lu pelajarin dari A sampai Z, tiap hari lu belajar nih. Sehari satu modul, sehari satu modul gitu sampai habis. Nah, itu namanya konsisten. Nah, kalau pintar doang kan cukup, gue banyak kok. Ini dari pengalaman gue pribadi, gue banyak kok teman-teman gue yang pintar kok. Banyak banget teman gue yang pintar yang IQ-nya 135 ke atas gitu, banyak. Tapi ya mereka pintar, emang mereka kalau misalnya gue ngomong apa, nangkep langsung di otaknya masuk. Misalnya kayak guru jelasin nih di papan tulis, dia tuh bener nggak perlu diulang, langsung ngerti gitu loh. Tapi dia tuh nggak ada konsistennya gitu loh. Ketika di luar di bisnis tuh mereka nggak ada konsisten gitu. Mereka nganggap mereka pinter, jadi lakuin bisnisnya tuh nggak konsisten, nggak bisa lakuin evaluasi segala macam. Jadi ya mereka stuck di situ aja gitu loh. Dan gue juga setuju kalau misalnya disiplin itu tuh bukan bakat, tapi disiplin tuh kayak otot. Ya sama kayak lo nge-gym gak sih? Iya. Iya. Kayak lo misalnya pergi ke gym nih, nggak bisa lo pergi baru 3 kali terus lo udah berharap hasil. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Lo kalau misalnya ke gym, itu kan lo nggak bisa ngandelin dari olahraga lo doang, tapi Makan. lo juga harus perhatiin makan lo. Iya. Itu aspek lain yang mendukung lo untuk achieve that kind of success gitu. Pokoknya jadi nggak bisa, gue mau satu, misalnya gue mau nge-gym doang, tapi gue makannya berantakan nih, nggak bisa nah gitu itu kan. nggak bisa. Harus dibarengin. Jadi sama di bisnis juga, kalau Di lu mau bisnis, sukses, di hidup itu sama iya, semuanya. lu nggak bisa tinggalin satu aspek, karena kalau lu hilang satu aspek ini, Itu ya juga lu nggak bakal gagal, works. lu nggak bisa Ya. ke tujuan itu gitu kan. Tapi menurut gue juga sih, ya, jadi kalau misalnya lu punya skill yang biasa ya, skill biasa tapi lu disiplin, itu jauh lebih bagus daripada lu punya skill yang tinggi tapi malas-malesan gitu loh. Percuma lu punya kepintaran yang sangat pintar pun tapi lu malas juga percuma gitu ya. Ya menurut gue lebih bagus kalau misalnya lu disiplin gitu dan lu disiplin, tanggung jawab, ya kan, sama apa ya, konsisten gitu ya. Itu penting banget. Karena sometimes the smallest things it's what that makes you win gitu. Ya. Kayak mungkin dari hal-hal kecil yang nggak lu sadarin gitu, itu bisa nge-build diri lu sendiri to a better self gitu. Mungkin kayak dari habit-habit yang kayak habit-habit rajin, habit-habit nggak nunda-nunda gitu. Itu bisa banget loh. Iya. Dan disiplin itu bisa dilatih kan, disiplin. Disiplin bisa banget dilatih. Bisa dilatih, dan disiplin itu sebenarnya kayak ya itu skill gitu loh, bukan apa ya, bukan genetik gitu loh. Disiplin tuh lo bisa bangun sendiri, bukan harus kayak ngikutin, ya bukan apa ya, bukan bawaan dari lahir segala macam. Itu tuh semuanya yang lo bangun sendiri gitu loh, dari kebiasaan-kebiasaan lo tiap hari. Itu yang lo bangun gitu. Bisa diubah juga kalau misalnya kebiasaan yang lo sebelumnya tuh masih jelek, lo belum disiplin, nah lo bisa ubah. Besok nih gue mau bangun pagi, gue mau baca buku, gue mau belajar gimana caranya bisnis, gue mau nyamperin kafe, gue pengen lihat di survei gimana, apakah dari segi desainnya, dari segi makanannya enak apa enggak gitu. Gue mau tuh, gue mau disiplin tiap hari. Gue pengen nih liatin nih, biar gue nanti kalau buka kafe gue lebih bagus dari mereka gitu. Itu namanya disiplin gitu. Karena menurut gue yang disiplin pasti menang ya. Yang disiplin udah pasti menang. Pasti. Menurut gua. Walaupun lu sepintar apapun, tapi lu diadu nih sama orang yang disiplin, itu yang disiplin pasti tetap menang. Iya. Gitu. Kayak analogi kayak kelinci sama kura-kura. Lo tau nggak tentang analogi kelinci sama kura-kura? Apa tuh? Nah itu loh yang cerita zaman dulu itu. Pokoknya ada nih kelinci sama kura-kura itu, mereka berdua dilombain lari. Iya. Si kelincinya emang larinya lebih cepat kan dari kura-kura. Iya. Tapi si kelinci itu males. Jadi kayak dia di tengah jalan tuh dia stop. Tapi si kura-kura ini walaupun dia jalannya lambat, dia tetap lanjut terus, dia tetap jalan terus sampai garis finish. Jadi yang menang adalah kura-kura, bukan si kelinci. Karena dia konsisten dan disiplin kan, Iya. balik lagi kan. Iya. Walaupun si kelinci itu larinya cepet, tapi dia tuh stop di tengah jalan. Dan itu tuh bisa kalian jadiin analogi lah buat hidup kalian gitu. Terus gue juga pengen bahas tentang, jadi Gen Z tuh kalah bukan karena mereka tuh gagal, tapi mereka cepet nyerah. Kayak analoginya si kelinci tadi. Iya. Gitu. Jadi kayak kita bisa analogi ini kayak
main game. Misalnya gue nih, ini dari pengalaman gue pribadi sendiri ya. Gen Z itu kayak main game. Jadi baru level 1 nih misalnya, baru level 1 main Mobile Legend lah. Main Mobile Legend, mati 2 kali, terus bilang, anjir gamenya susah. Gitu, itu gue banget. Iya. Padahal gue belum tahu kayak ini hero tuh kerjanya ngapain sih, Iya, gimana. belum pelajarin kan sebenarnya. Gimana cara bikin hero ini sakit, terus emblemnya apa terus skillnya apa, gue harus beli item apa, itu gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue baru coba main sekali dan gue udah bilang kayak gue udah menilai kalau Mobile Legends tuh susah. Ya, padahal lu kan belum pelajarin kan. Iya, jadi gue udah nyerah duluan gitu. Terus gue quit dan gue ganti game lain. Terus gue coba PUBG lah ya. Gue coba PUBG, ulang dong dari level 1 lagi gitu. Dan itu tuh sama juga, semua game itu harus dipelajarin dan hidup itu adalah game. Iya. Ya. Hidup itu adalah game, bener ya. Iya. Jadi kayak baru mulai, belum jago, tapi langsung nyerah. Itu adalah kesalahan terbesar Gen Z. Gitu. Pokoknya selalu ingat hidup itu kayak main game aja gitu. Ya kadang juga banyak ya. Orang lagi berproses gitu ya. Yang tadi topik yang tadi ya kita bilang ya. Jadi kalau itu sebenarnya bukan karena gagal tapi gampang nyerah kan. Iya. Nah, tapi apa sih ini yang bikin gampang nyerah? Yang bikin gampang nyerah tuh karena ketika lu setengah jalan itu lu males, ya kan? Lu pengen hasil yang instan, pengen apa-apa serba cepet. Gue pengen kayak cepet, jadinya itu merusak segalanya gitu loh. Dan sebenarnya yang bedain orang-orang gagal dan orang-orang jago itu adalah yang jago itu mau mati berkali-kali, mau coba lagi berkali-kali. Oke. Dan yang kalah itu mereka nggak mau gitu. Jadi di game itu mati itu normal gak sih? Dan di hidup gagal itu juga harusnya normal dong. Gagal itu normal. Iya, tapi, gagal tuh normal. Ketika lu membuka pikiran lu, membuka hati lu kalau ini kegagalan itu tuh bagian dari proses gitu loh. Iya. Bukan titik terbawah gua. Jadi kegagalan tuh adalah bagian dari proses. Gagal itu biasa. Bukan segalanya. Ya. Lu bisa gagal, tapi gagal itu nggak sama kayak menyerah. Ya. Ya, menyerah itu beda cerita lagi. Walaupun lu gagal, lu masih punya kesempatan untuk coba lagi. Gagal jangan sampai menyerah. Iya. Yang penting menurut gue sih ketika lo di bisnis, ketika lo di kehidupan ya, nggak di kehidupan ya, ini khusus bisnis ya. Yang penting lo kuat lah, bertahan, konsisten lah 1 sampai 2 tahun lalu lihat hasilnya. Apakah dengan melakukan ini bisa apa ya, bekerja atau enggak gitu dalam 1 sampai 2 tahun gitu. Kayak contohnya ada satu member Seventeen Club yang udah ngikutin kita dari awal banget buka kelas yang harganya masih 200.000 tuh, yang grupnya masih pakai grup WA. Ya. Itu dia udah ngikutin kita dari situ dan sekarang itu udah bisa jualan sampai sekali ngambil tuh berapa? Sebulan minimal ngambil sekali nggak sih? Dan nominalnya tuh bisa sampai berapa ya? 2 digit lah pokoknya. Kita nggak mau spill. Ya, sekali ngambil barang tuh 2 digit. Pokoknya kita pernah buka tokonya, kita kaget karena tokonya tuh bagus banget. Bagus banget. Iya. Dan jangan sampai kalian tuh punya mentality kalian tuh pengen kayak instan. Karena kayak instan tuh nggak ada. Kecuali kalian gambling ya. Jadi kalau misalnya kalian mau achieve something, you gotta have the willing to wait gitu. You gotta be willing to wait sampai sukses itu datang ke kalian. Tapi jangan salah artikan, maksudnya wait itu menunggu itu bukan berarti lo diem. Iya, menunggu itu sambil lo bekerja gitu. Ya. Keberuntungan tuh bakal datang gitu loh. Ketika lo benar-benar fokus kerjainnya di situ. Dan pokoknya jangan sampai kalian tuh nyerah terlalu cepat gitu. Mungkin ada nih beberapa orang yang merasa kayak hidupnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mungkin semuanya hancur berantakan, tapi nggak sebad itulah gitu, nggak sejelek itulah. Ya, kalau misalnya hidup lu misalnya menurut lu sudah kacau ya, coba deh lu tanya ke diri lu. Lu udah berapa kali nunda semua itu gitu loh. Berapa kali lu nunda lu hari ini nunda, misalnya gue nggak mau, misalnya ngomongin gym deh, lu nunda gym gitu loh misalnya. Sama halnya kayak seperti bisnis ya, misalnya lu jalanin bisnis baju misalnya, tapi bisnis baju lu nih stoknya mandek nih, nggak jalan. Nah lu coba deh tanya ke diri lu, udah berapa kali sih lu nunda di dalam hidup lu, dalam jalanin bisnis ini ya. Lu udah berapa kali nunda nih, di hari ini misalnya gue harusnya ada meeting tapi gue tunda.
besoknya lagi gue harusnya ada apa ya, ada ketemu sama klien baru, tapi gue tunda ke besoknya. Akhirnya besoknya kliennya hilang gitu. Jadi itu lah, balik lagi lo harus nanya ke diri lu berapa kali lu nunda gitu loh. And Gen Z has to stop procrastinating. Oke. Karena procrastinating itu adalah akar dari semua masalah tanpa kalian sadari. Ya kadang juga nunda-nunda kerjaan tuh juga kadang bikin kita kehilangan peluang. Banyak peluang emas tuh yang kita nggak kita sadari, tapi kita kehilangan karena kita nunda. Itu kebiasaan orang-orang ngomong nanti dulu gue kerjain lah. Jadinya lupa dan keterusan. Iya. Keenakan nunda, jadi kayak keenakan senang-senang, keenakan bersantai-santai, dan itu bakal jadi efek domino aja gitu. Iya, akhirnya lu nunda sehari, lama-lama seminggu kan Iya. nundanya. Pasti percayalah kayak gitu. Jadi kalau bisa hilangkanlah itu hobi menunda-nunda, karena itu sebenarnya adalah habit yang bisa membunuh lu pelan-pelan. Oke, jadi menurut lu gimana nih cara berhenti nunda-nunda gitu dalam bisnis? Sebenarnya dari simpel aja sih, lu harus sadar dulu. Lu harus sadar dulu kalau menunda-nunda itu nggak baik, dan itu bakal makin lama bikin rutinitas lu jelek dan kacau gitu. Karena kalau misalnya lu nunda sekali, itu bakal lu ke bawah gitu. Kayak, enak juga ya gue jadinya santai nih hari ini. Terus besoknya, lu juga bakal kayak gitu lagi. Jadi semua hal lu tunda-tunda, kerjaan lu numpuk, dan akhirnya lu stres sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu nggak bagus. Better lu kerjain dulu, dan abis itu lu mau ngapain lu terserah. Yang penting kerjain lu kelar dulu. Dan gue selalu nerapin itu juga di kehidupan gue ya, di prinsip kerjaan, kehidupan, kuliah. Itu kalau bisa ada tugas gue kerjain dulu, ada kerjaan gue kerjain dulu, meeting dulu, baru abis itu kita mau jalan-jalan, kita jalan-jalan gitu. Jadi pokoknya Gen Z itu, salah satu PR buat Gen Z adalah berhenti menunda. Oke. Stop nunda-nunda, karena nunda-nunda itu nggak bagus. Gerak sekarang gitu ya, jangan Gerak nanti sekarang. ya. Lakuin semuanya setelah nonton podcast ini ya. Ya kita berharap lah kalian yang semua hal yang kalian pengen capai gitu ya, yang kalian pengen kerjain, kalian melihat mimpi kalian lihat cita-cita kalian untuk menuju sana tuh ya, untuk menuju ke sana kalian ya harus lakuinnya sekarang gitu loh. Jadi nggak ada hari esok lagi, nggak ada bilang besok, karena kita nggak tahu ya Tuhan kasih kita waktu kapan ya. Yang penting lakuinnya sekarang, jangan besok. Kalau lo mau belajar bisnis, join saya Bonins Club sekarang gitu ya. Jangan besok-besok, kan jangan nunda gitu ya. Lakuin sekarang, belajar sekarang. Jangan nunda-nunda ya. Kita bimbing 3 bulan, kita bisa bantu buat ngubah hidup kalian dalam 3 bulan. Bantu ya, bukan jamin. Kita bantu ya, bukan jamin ya. Jadi mulai dari sekarang yang kita harapkan ya, jangan bilang nanti terus lah. Jangan bilang nanti dulu. Sekarang gitu ya. Mau capai mimpi itu lakuin sekarang, berproses dari sekarang, jangan nanti ya, karena kalau bukan hari ini lu Kapan? juga pasti bakal tahu gitu. Kalau bukan hari ini lu juga pasti bakal tahu itu nggak bakal jadi gitu loh. Iya. Jadi mulai dari hari ini aja gitu. Dan jangan nunggu siap juga, karena kalau misalnya lu tuh dihadapkan di satu situasi nih kayak, dan lu tuh harus nunggu lu siap dulu. Kalau misalnya lu tuh selalu mikir kayak gue belum siap nih, lu nggak akan pernah siap sampai lu memaksakan diri lu untuk siap. Jadi jangan pernah menunggu diri lu untuk mood untuk siap, karena percayalah lu tuh nggak akan bakal siap, lu nggak akan bakal mood. Ya, oke. Kalau lu nggak mood, lu belum siap, dipaksa aja. Oke. Oke. Ada lagi yang bisa kita sampaikan? Udah. Tutup. Oke. Mungkin untuk podcast kali ini dengan tema kali ini mungkin segitu dulu ya. Jadi see you on the next podcast ya. Thank you.